Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya dan juga beserta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatannya, dan kita juga bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk di bab ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah, jampi-jampi wat tamaim, dan juga jimat-jimat. Ya, sebagaimana biasanya kita bacakan terlebih dahulu nasnya atau dalilnya, lanjutan dari dalil yang sebelumnya, baru kita akan jelaskan. Naam. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabih babu ma jaa fi ar-ruqa wa tamaim. Wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an man ta'allaqa shay'an wukila ilaihi rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abdullah bin Ukaim secara marfu' beliau berkata, barang siapa yang menggantungkan suatu benda dengan anggapan bahawa barang tersebut bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada benda tersebut. 6. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, ahibbai talabah, siswa-siswa SMA DIBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah adalah bisa kita katakan dengan jampi-jampi. Ya, ucapan-ucapan. Ya, kemarin sudah kita jelaskan tentang syarat ruqyah itu ada 3. Kalau seandainya tidak ada ketiga syarat ini, maka ruqyahnya batil, tidak sah ruqyahnya. Ya, atau bisa kita artikan ruqyahnya ini mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa syaratnya kemarin? Syaratnya harus dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ruqyah itu harus dari Al-Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an, ya kita niatkan untuk meruqyah, untuk mengobati. Ini namanya meruqyah dengan bacaan Al-Qur'an. Atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya hayyun ya qayyum, ya Allah sembuhkanlah si fulan. Ini juga dinamakan dengan ruqyah. Dengan nama-nama Allah kita memuja atau kita memuji Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifatnya, ini juga termasuk ruqyah. Jadi yang pertama, ruqyah harus dari Al-Quran dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, dan juga ada berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, ruqyah menggunakan bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab merupakan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain yang ada di muka bumi ini. Kita tahu bahwasannya bahasa di muka bumi ini ada banyak sekali. Ada bahkan ribuan.
Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan mengistimewakan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Jadi meruqyah yang pertama, yang kedua syaratnya berbahasa Arab. Kalau seandainya tidak berbahasa Arab, harus bahasa yang dimengerti dan dipahami. Ya. Jadi kalau ada kalimat atau kata-kata yang tidak dipahami, maka ini ruqyahnya tidak sah. Misalkan ada orang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan tidak bahasa yang tidak dipahami. Maka yang seperti ini tidak boleh. Walaupun dia bacanya di awal adalah Al-Qur'an. Ya banyak tuh yang orang katanya mengatasnamakan orang pintar, orang soleh katanya yang dapat menyembuhkan. Ya, dia mungkin kedengaran di awal, tapi Ustadz dia kan pakai Al-Quran Ustadz. Iya, bisa jadi di awal dia dengan Al-Quran, tapi kita tidak tahu apa yang dibacanya setelahnya. Apakah dia menggabungkan Al-Quran dengan yang lainnya, atau nama-nama syaitan, nama-nama jin, atau yang lainnya. Ya. Jadi ini dia. Jadi yang kedua syaratnya harus bahasa yang dimengerti. Ya. Intinya harus dimengerti. Kalau ada bahasa yang tidak dimengerti, maka kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka ruqyahnya itu mengandung kesyirikan. Ya. Jadi lalu yang ketiga, syaratnya tidak boleh kita bergantung kepada ruqyah itu sendiri, kepada zat ruqyah itu sendiri. Akan tapi kita harus tetap bergantung, yang menyembuhkan itu bukan ruqyahnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini dia 3 syarat ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang betul-betul syar'i. Jika tidak ada 3 syarat ini, maka ruqyahnya batal. Yang pertama, kalau ada orang ruqyah tidak dengan Al-Qur'an, maka ruqyahnya batal. Kalau seandainya dia ada bahasa yang tidak dipahami, maka juga ruqyahnya batal. Kalau ada seorang yang dia betul-betul bergantungan hanya dengan ruqyah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruqyahnya bisa menjadi kesyirikan. Jadi ini dia 3 syarat ruqyah syar'iyah. Adapun bentuk-bentuk ruqyah yang mana sudah kita jelaskan kemarin, yakni min babil murajaah, untuk mengingat-ingat kita semua. Yang pertama, tata cara ruqyah itu dengan apa? An-nafathu. Ya, nafathu itu dengan apa? Dengan angin. Ada yang mengatakan dengan sedikit air liur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada semburan, ada sedikit airnya. Ya, air liurnya. Yang kedua, at-taflu. Ya, at-taflu ini airnya lebih banyak. Ya. Kalau an-nafathu airnya sedikit, bahkan di antara para ulama mengatakan tidak ada airnya. Jadi cukup dengan udara saja. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu an-nafathu. Kalau at-taflu itu ada sedikit airnya. Ya. Jadi ada sedikit air liurnya. Tapi ada airnya. Itu namanya at-taflu. Yang ketiga, dia dengan apa? Dengan apa kemarin? Ya, tidak disentuh apa-apa. Cukup membacakan saja. Jadi, misalkan ini, kalau misalkan kita ingin meruqyah perempuan atau muslimah, kita sebagai laki-laki tidak mungkin kita memegangnya, ya, tentu yang lebih baik itu adalah dengan disentuh. Ya. Tapi kalau seandainya yang meruqyah adalah laki-laki kepada perempuan, ya cukup dibacakan saja. Tidak perlu disentuh sama sekali. Ini yang ketiga. Yang keempat kemarin apa? Apa kemarin, Mbak? Apa? Ya, yang keempat, mengusapkan tangan ke tubuh. Ya, misalkan kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakan ke tangan, kita sentuh orangnya. Misalkan ke badan kita juga misalkan boleh. Misalkan badan kita ada yang sakit, seperti yang kita contohkan kemarin, Rasulullah SAW mendoakan
Ya, apa? A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Misalkan ada di kepala atau di tangan, kita dengan kepala kita. Ya, itu dengan apa? Dengan sentuhan. Ya. Yang kelima yaitu dengan apa? Dengan ditiupkan ke air. Ya kita bacakan ruqyah, kita tiupkan ke air, bisa airnya diminum, bisa airnya diusap, bisa juga dimandikan. Ya, ini ruqyah yang tata cara ruqyah yang kelima. Ya, jadi ini dia tata cara ruqyah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa kita coba dan kita bisa bantu orang lain. Ya, misalkan qadarullah ada orang yang terkena sakit segala macam, ya bisa kita praktekkan ruqyah yang semacam ini. Lalu yang berikutnya, wa Abdullah bin Uqaim marfu'an man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abdullah bin Uqaim marfu'an, yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abdullah bin Uqaim ini mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang bergantung dengan sesuatu, maka dia akan diwakilkan kepadanya, maka dia akan bergantung kepadanya. Ketergantungan kepadanya. Hadis ini riwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Abdullah bin Uqaim kunyahnya adalah Aba Ba'mad Al-Juhani Al-Kufi. Adraka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yu'rafu annahu sami'a minhu. Ini disebutkan bahwasannya Abdullah bin Uqaim itu berada atau hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diketahui apakah dia pernah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Bisa jadi hadis ini adalah hadis yang mursal. Hadis mursalus sahabi. Mursalus sahabi adalah apa? Jika ada seorang sahabat, dia meriwayatkan dari sahabat yang lainnya. Misalkan sahabat A meriwayatkan hadis dari sahabat B. Akan tapi yang B ini tidak disebutkan. Jadi seolah-olah A ini dia yang betul-betul yang seperti dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya secara bentuk inilah hadis yang munqati, yang terputus. Ya. Akan tapi jika sahabat yang hilang, maka la yadur, maka tidak berpengaruh. Ya, makanya kata para ulama, mursalus sahabi makbul. Mursalus sahabat itu diterima hadisnya. Ya. Jadi bisa jadi hadis ini adalah hadis yang mursalus sahabi karena tidak disebutkan bahwasannya Abdullah bin Uqaim pernah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang bergantung dengan sesuatu. Wukila ilai, maka dia akan bergantung kepada atau ketergantungan dengan hal tersebut. Apa maknanya di sini? Disebutkan di sini bahwasannya barang siapa yang dia bergantung kepada Abdullah bin Uqaim dalam hadis yang lengkap disebutkan bahwasannya ketika itu Abdullah bin Uqaim dalam kondisi sakit parah. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Abdullah bin Uqaim, cobalah engkau menggunakan ini. Ya. Akan tapi Abdullah bin Uqaim dia telah mengenal sunnah, telah mengenal dari Rasulullah SAW ajaran-ajaran apalagi bertentangan dengan tauhid. Akhirnya dia mengatakan, man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan digantungkan, maka dia akan tergantungan dengan hal tersebut. Ya, jadi dalam hadis yang lengkap diceritakan bahwasannya Abdullah bin Uqaim dalam kondisi yang sakit berat. Ya. Biasanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang dalam kondisi yang sakit parah biasanya dia akan berusaha berobat dengan berbagai macam bentuk. Walaupun itu harus melakukan kesyirikan, walaupun itu harus pergi ke dukun. Ya, karena kondisi seorang yang ketika sakit itu kondisi imannya kadang turun naik. Bisa jadi ketika dia sakit imannya betul-betul lemah. Jadi yaudah coba antum
berobat ke sana aja lah. Kata orang situ sembuh katanya. Walaupun katanya apa? Mengandung kesyirikan. Misalkan mendabih ayam segala macam, ya karena dia ingin sembuh, akhirnya dia pun ikut. Ya. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus berhati-hati di sini. Memang kita betul-betul diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada saudara kita yang sakit, kita yang sudah mengenal sunnah, hendaknya kita ziarahi, kita jenguk saudara kita tersebut untuk bisa jadi itu merupakan di antara pintu-pintu hidayah. Ya. Kami dahulu dapat cerita dari ustadz kami, ketika dulu pondok kami itu ada seorang yang dia sangat gentol sekali dia memusuhi dakwah. Pondok kami bahkan dihina-hinanya dan pokoknya dia berusaha ganggu. Lalu qadarullah beliau sakit. Ketika beliau sakit, lalu dijenguklah oleh ustaz dari pondok. Apa yang terjadi? Akhirnya hatinya terbuka. Akhirnya dia mendapatkan hidayah, bahkan anaknya pun disekolahkan ke pondok ketika itu. Ya, karena ini merupakan kesempatan. Karena seorang dalam kondisi sakit, itu bisa jadi imannya dalam kondisi yang rendah. Ya. Kita juga ada kisah, ada seorang yang dulunya dialah mantan seorang pendeta. Menjadi mu'alaf, masuk Islam, lalu Islamnya sudah lumayan bagus, karena dia adalah mantan pendeta, sehingga banyak orang yang masuk Islam disebabkan dia. Yang mana lama-kelamaan gereja di tempat dia itu semakin sepi. Akhirnya ada pendeta yang lain tidak senang dengannya. Akhirnya dia pun disantet. Ya disihir dia. Ya disihir, ya awalnya dia muntah darah. Ya. Itu ketika dia diruqyah, dia sembuh. Tapi setelah selesai diruqyah, balik lagi. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai keluarganya tidak tahan dengan kondisi orang tersebut. Sehingga keluarganya pun mengantarkan dia untuk pergi ke dukun. Untuk Untuk berobat agar dia sembuh. Jadi seperti kita katakan tadi, ya seperti kisah Abdullah bin Uqaim, yang mana kondisi seorang dalam sakit itu imannya bisa naik turun. Ya, makanya ini sangat-sangat rentan. Kalau kita sudah mengenal sunnah, kalau ada saudara kita yang sakit dan dia belum mengenal sunnah, ini adalah kesempatan kita untuk berdakwah. Ya, mudah-mudahan dengan kita obati, ya apalagi kita ruqyah, kita bantu, ya sembuh. Semoga ini menjadi hidayah sehingga dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkaitan dengan tamimah, ya dengan jimat. Ya, pernah ada kisah yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Ada orang di Afrika yang dia katanya punya jimat sakti. Ya. Di antara kesaktian jimat tersebut kebal dari Dari hewan-hewan yang berbisa. Dan itu bertahun-tahun. Akhirnya sudah sampai hidayah kepada dia. Akhirnya coba dia buka. Dia buka jimat itu. Ya. Kemarin jimat apa definisinya? Ya. Apapun berkaitan dengan tulisan, apakah itu dari Al-Quran ataupun bercampur antara Al-Quran dengan yang lainnya, ataupun dari kulit, ataupun dari tulang dan yang lainnya, yang intinya untuk digantungkan, apakah digantungkan di leher, digantungkan di tangan, atau digantungkan di kendaraan, atau digantungkan di rumah, ya segala bentuk gantungan-gantungan seperti ini yang dinamakan dengan jimat. Jadi ketika jimat itu dibuka, apa isinya? Ternyata isinya adalah apa? Hinaan kepada orang yang gunakan jimat itu. Apa katanya? Ya, saya telah menipu kalian, selamat ya kalian semua tertipu. Itu isi jimatnya. Itu yang mereka gunakan selama bertahun-tahun, yang mereka ngira bahwasanya jimat itu adalah sakti. Ketika dibuka, ternyata isinya seperti itu. Ya, kan banyak orang yang jualan jimat. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Ya, apalagi ditambah dengan apa? Ditambah lagi dengan ada orang yang katanya ustadz, katanya kiai, yang dia ikut melariskan menjual jimat-jimat seperti ini.
Jadi jimat-jimat itu tidak boleh karena itu mengandung kesyirikan. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan ketergantungan kepada sesuatu tersebut. Jadi orang yang menggunakan jimat ya, bukan dia semakin kuat akan tapi semakin lemah. Ya. Jika misalkan ketika dia mau melakukan sesuatu, misalkan dia mau berkelahi, tahu-tahu jimatnya tinggal. Ya, langsung ngedrop langsung. Oh iya, jimat saya tinggal. Enggak jadi ya saya kelahi gitu. Atau yang semisalnya. Maka di sini orang yang menggantungkan kepada jimat bukan membuatnya semakin baik, malah membuat dia semakin lebih buruk kondisinya, bahkan membuat dia semakin lebih lemah. Di antara faedah dari hadis ini adalah an-nahyu an ta'alluqi bi ghairillahi ta'ala. Larangan dari bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wujubu ta'alluqu billahi fi jami'il umur. Wajibnya kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di segala kondisi dan di dalam segala urusan. Bayanu mudarratu syirki wa su'i aqibatihi. Dan juga dalam hadis ini juga dijelaskan tentang bahaya dari kesyirikan dan dampak yang buruk dari hal tersebut. Dan juga yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amal, bahwasannya balasan sesuai dengan amal perbuatan. Yang kelima, anna natijatul amal tarji'u ilal amil khairan aw syarran, bahwasannya hasil dari amalan yang kita kerjakan tersebut akan kembali kepada pelakunya, apakah kebaikan ataukah keburukan. Seorang yang melakukan kebaikan maka pasti akan kembali kepada dia adalah kebaikan. Maka orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah jika dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan tersebut pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita kerjakan kebaikan, maka kebaikan pula yang kembali kepada kita. Jika kita melakukan keburukan, maka keburukan pula yang kembali kepada kita. Nah, fadhal, kita lanjut ke dalil yang berikutnya. Assalamualaikum ilaikum warawal imamu Ahmad an Ruwayfi'in radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwayfi' la'ala al-hayata satatulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihiyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'in dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwayfi' radhiyallahu an bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Ruwayfi', semoga engkau berumur panjang, sampaikanlah kepada manusia bahwa siapa saja yang menggelung jenggotnya, memakai kalung dari tali busur atau beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang, sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari dirinya. Nah, di dalil yang keempat, kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Rufai' radhiyallahu anhu, yang mana Rufai' ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku, ya Rufai', wahai Rufai', la'alla hayata tatulu bika, semoga umurmu diberikan umur yang panjang. Ya memang di sini Rufai' diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Ya, disebutkan di sini dia wafat pada tahun 56 Hijriyah. Ya. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara para sahabat ada yang di antara doa Nabi SAW diberikan umur yang panjang. Siapa selain dari Rufai' ini? Adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik diberikan umur yang panjang. Ini di antara
dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Dan tentu doa Rasulullah SAW adalah doa yang makbul, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rufai itu diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Rufi', bahwasanya engkau akan diberikan umur yang panjang, fa akhbirin nas, kabarkanlah kepada manusia." Jadi di sini kisahnya bahwasanya Rufai diberikan umur yang panjang sehingga dia mendapati manusia ketika itu di zaman itu sudah mulai jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan di zaman para sahabat. Mungkin setelah zaman para sahabat atau di zaman tabi'in. Anna man aqada lihiyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'u minhu. Di sini dalam hadis ini disebutkan 3 hal. Yang pertama adalah apa? Fa akhbirin nas man aqada lihiyatahu. Sampaikanlah kepada manusia barang siapa yang menjalin. Ya, menjalin, Pak ya. Ya, menjalin rambut, tapi ini menjalin jenggot. Ya, tidak boleh kita menjalin jenggot. Di sini Rasulullah SAW melarang untuk menjalin jenggot. Ya, kenapa? Kata para ulama, kenapa dilarang untuk menjalin jenggot atau menyalin ya? Bukan dirapikan tapi ya dijalin. Ya, kenapa dilarang menjalin jenggot? Karena yang pertama tasyabbu bil kufar, karena mengikuti orang-orang kafir. Ya, dahulu di ketika zaman Romawi dan Persia, biasanya sebelum mereka berperang, pemuka-pemukanya mereka menjalin jenggotnya. Untuk apa? Untuk kesombongan. Ya, mereka ketika sudah menjalin jenggot, itu mereka betul-betul menyombongkan dirinya. Maka kata para ulama, ya kita dilarang untuk bertasyabuh dengan kuffar. Ada di antara para ulama mengatakan, kenapa dilarang menjalin jenggot? Karena biasanya menjalin itu adalah kebiasaannya perempuan. Ya, perempuan biasanya kalau ingin rambutnya ikal, ya, ikal itu gimana, Pak? Ya, dia lurus tapi ada gelombang-gelombangnya. Ya, kalau keriting kan bengkok-bengkok semuanya. Kalau lurus, lurus semuanya. Kalau ikal itu gabungan dari keduanya. Dia lurus tapi ada bengkok-bengkoknya. Ya. Ini kebiasaan dari perempuan. Ya. Jadi di antara para ulama kenapa dilarang menjalin jenggot? Karena ini merupakan di antara kebiasaan perempuan. Supaya rambutnya menjadi ikal. Jadi kalau jenggotnya lurus, kalau digigit kan jadi dia ikal bentuknya. Ya, ini tasyabuh dengan perempuan dan ini dilarang. Ini sebagian pendapat dari para ulama. Yang kedua adalah istanja bi raji'i dabatin au 'azmin, beristinja dengan kotoran hewan atau tulang. Ya. Disebutkan bi raji'i dabatin adalah apa? Kotoran dari keledai. Ya. Tidak boleh seorang misalkan ada kotoran dari keledai yang sudah kering itu digunakan untuk beristinja, tidak boleh. Suatu ketika Rasulullah SAW beristinja, lalu Nabi SAW minta didatangkan batu. Lalu, ya kalau tidak salah itu Anas bin Malik mendatangkan 3 batu. Ternyata satu batunya itu bukan batu, tapi bekas kotoran hewan. Ya. Jadi kotoran tersebut sudah mengering sehingga bentuknya seperti batu. Maka kata Rasulullah ini tidak boleh karena ini dari najis. Ya. Berkaitan dengan kotoran hewan, di sini disebutkan adalah apa? Kotoran hewan keledai. Ya. Kotoran keledai itu najis. Tidak boleh kita menjualnya atau terkena itu harus kita bersihkan. Berbeda, ya kenapa ini dilarang? Karena keledai itu dilarang untuk dimakan. Ya, humurul ahli, himar yang jinak itu dilarang untuk dimakan.
Adapun himarul wahsy, keledai liar, apa maksud keledai liar di sini? Ya. Kata para ulama, wallahu a'lam, di antaranya adalah ada yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan keledai liar adalah apa? Adalah zebra. Ya, zebra itu adalah keledai liar. Ya. Dan itu boleh untuk dimakan. Adapun keledai jinak, ya keledai yang kita katakan keledai, itu dilarang untuk dimakan. Ya, bahkan kotoran juga tidak boleh. Bagaimana dengan kotoran yang boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya tidak najis. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu fi marabidil ghanam." Ya. Salatlah kalian di kandang kambing. Ya, disebutkan dalam hadis yang lainnya, fa innaha mubarakah. Karena di dalamnya terdapat keberkahan. Ya. Tentu kalau kita salat di kandang kambing, ya, mesti situ ada bekas-bekas kotorannya. Kalau seandainya kotoran kambing itu najis, maka pastilah Rasulullah SAW melarangnya. Ya. Karena intinya segala hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya tidak najis. Dan kebalikannya, segala hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya menjadi najis. Ya. Di antara hadis yang lainnya adalah apa? Hadis ada sekelompok orang yang datang ke Madinah. Lalu dia sampai ke kota Madinah, lalu sakit. Ya. Lalu Nabi SAW menyuruhnya apa? Untuk mendatangi tukang gembala onta, dan itu milik Rasulullah SAW. Lalu diperintahkan dia untuk minum dari air kencingnya onta. Ya. Jadi ketika diminumkan air kencing onta tersebut, orang yang sakit demam tadi itu sembuh. Ya. Jadi ini diantara apa? Diantara membuktikan bahwasannya boleh artinya kotoran dari hewan yang diperbolehkan dimakan dagingnya itu tidak najis. Ya, kalau seandainya kencing onta itu najis, tentu Rasulullah SAW telah melarangnya, walaupun ada khasiatnya. Ya. Jadi intinya segala makanan yang dagingnya boleh dimakan itu kotorannya tidak najis. Lalu ada hadis yang menjelaskan tentang apa? Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, bolehkah salat fi mabarikil ibil?" Bolehkah salat di kandang onta? Maka kata Rasulullah SAW, "La tusalli fi mabarikil ibil." Jangan kalian salat di kandang onta. Fa innaha minasyaitan. Karena kandang onta dia dari syaitan. Disebutkan para ulama, dari syaitan di sini maksudnya apa? Ya, kalau salat di kandang onta, biasanya onta itu dia membuat was-was. Ya. Sehingga kita tidak khusyuk di dalam salat. Ya. Ada lagi yang menyebutkan di antara para ulama bahwasannya onta ini ya sifatnya itu dia ada sifat jeleknya. Di antara sifat jelek onta, dia pendendam. Onta misalkan kalau dipukul dia, nah, dia mungkin tenang-tenang aja di siangnya. Tapi kalau di malam hari, kita di belakangnya, itu bisa kita dipijaknya. Bisa kita dibunuhnya. Ya. Makanya para ulama mengatakan, kenapa dilarang kita sholat di kandang onta? Karena seperti ini. Ya. Adapun kambing tidak. Ya, bukan maknanya bahwasannya kandang onta itu najis, tidak. Akan tapi kalau seorang dia sholat di kandang onta, ya dikhawatirkan nanti seperti itu. Ketika dia sholat, dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh onta tersebut, bisa jadi dia pijak. Ya. Karena senjata onta itu dia untuk dalam membela diri adalah apa? Pijakannya. Sedangkan kambing tidak. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Sallu fi marabidil ghanam, wa la tusalli fi mabarikil ibil." Ya. Jadi intinya
adalah apa? Bahwasannya kotoran dari hewan yang boleh dimakan itu tidak najis. Ya. Baik itu dengan seperti apa lagi, Pak? Ayam, ya misalkan kena tai ayam tidak ada masalah, tidak najis. Karena ayam itu apa? Boleh dimakan. Ya. Lalu apa lagi? Ya, misalkan kotoran itik atau yang lainnya. Selagi dia boleh dimakan, maka kotorannya tidak najis. Inilah pendapat yang paling kuat. Ada juga memang pendapat yang lain mengatakan bahwasannya segala kotoran itu adalah najis. Ya. Kalau seandainya segala kotoran itu adalah najis, kenapa Rasulullah memerintahkan apa? Salat di kandang kambing. Ya. Karena namanya kandang kambing pasti kalau kita bersihkan pun pasti ada bekas-bekas kotorannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya ya kandang kambing atau hewan-hewan yang boleh dimakan itu tidak najis. Dan juga hadis yang menjelaskan bahwasannya ada di antara para sahabat yang berobat dengan apa? Dengan air kencing onta. Ya, karena air kencing onta itu adalah obat. Ya cuman ada yang sini udah coba. Ada yang dicoba, Pak? Ya, tapi kalau susunya ya waktu kita coba kemarin susunya ya tidak seamis kambing. Kalau kambing kan ya saya katakan sangat-sangat amis baunya, aromanya kuat. Kalau onta tidak terlalu kuat. Ya. Mungkin ya mirip-mirip mungkin dengan apa? Dengan kencingnya mungkin. Ya intinya kencing onta itu juga obat. Ya kalau seandainya kencing onta itu najis, tentu Nabi SAW tidak memerintahkan untuk apa? Untuk berobat dengan hal yang najis. Tidak boleh seorang dia berobat dengan najis. Misalkan ada orang, ya kita ketika di Jember ada ya ketika ngajar anak-anak itu Pak. Kita ngajar anak-anak, ya anak-anak SD, anak-anak TK, ya di TPA itu pernah tanya, kemarin mana kok nggak ada? Kenapa nggak datang? Oh kemarin sakit Ustadz katanya. Sakit apa? Gatal-gatal katanya. Sudah diobati? Sudah. Apa obatnya? Apa obatnya Pak? Obatnya makan tokek. Jadi dicari tokek itu, ya digoreng sama mereka, atau obat tuh. Ya. Jadi dia cerita, kami Ustaz, ya sama orang tua, sama ibu biasanya, kalau gatal-gatal kayak gitu katanya dicari tokek. Jadi tokek itu digoreng, nah, itu dimakan. Itu nanti hilang apanya Ustaz gatal-gatalnya. Ya. Tidak boleh kita berobat dengan apa? Dengan hal yang najis. Walaupun misalkan ada khasiatnya tapi tidak boleh kita berobat dengan hal-hal yang najis. Atau misalkan ada yang mengatakan ular misalkan. Ya, makan empur ular bisa kuat segala macam. Maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kita berobat dengan hal-hal yang ada najisnya. Ya, karena bahkan di antara para ulama tidak boleh menjual apa? Kata Rasulullah SAW, tidak boleh berjual beli najis. Ya, tidak boleh kita misalkan ada orang jual kotoran, ya misalkan tinja itu tidak boleh diperjual belikan. Ya. Tapi yang diperbolehkan itu adalah apa? Apanya? Ya, jasanya yang boleh. Adapun hasil tinja itu dijual belikan untuk pupuk tidak boleh. Karena tidak boleh kita berjual beli dari hal-hal yang najis. Nah, kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au taqallada wataran, atau orang yang menggantungkan, ya watar itu apa kemarin, Mbak? Yes, benang tali bekas busur. Ya, jadi panah itu kan ada talinya tuh. Kalau sudah tidak digunakan, itu yang dijadikan apa? Sebagai gantungan yang diyakini sebagai jimat. Ya. Jadi di sini Nabi SAW melarang au taqallada wataran. Orang yang menggantungkan menggulung atau menggelangkan jimat, maka hal tersebut merupakan yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma yustafadu minal hadits. Apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, alama min a'lamin nubuwah fa inna Rufai'an talat hayatuhu ila sanah sadiswa wa khamsun minal hijrah. Di antara tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Rufai' Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya sampai pada tahun 56 Hijriyah. Yang kedua, wujubu ikhbar nas bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'lahu wa tarkuhu. Wajibnya kita mengabarkan kepada manusia tentang apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentang apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan dan untuk kita kerjakan. Yang ketiga, masyru'iyyati ikramul lihyah wa i'fa'iha, disyariatkan kita memuliakan jenggot dan menjaganya, dan larangan haramnya untuk memotongnya dan juga memendekkannya. Sebagaimana dalam hadis tadi, larangan menyalin jenggot atau memotongnya atau mencukur habis. Dan juga yang keempat dari hadis ini, faedahnya tahrimu ittikhadul qiladah lidaf'il mahdur wa annahu syirkun. Diharamkan mengambil segala bentuk gantungan-gantungan untuk untuk terlindungi dari berbagai macam penyakit. Karena ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tahrimul istinja birrawth wal 'azam. Haramnya kita beristinja dengan rawth, dengan kotoran hewan. Ya, rawth inilah kotoran hewan dari kotoran dari keledai. Wal 'azam, dan dari tulang-tulang. Ya. Kenapa dilarang dari tulang-tulang? Karena tulang-tulang itu adalah makanannya jin. Tidak boleh kita beristinja, ya membersihkan, ya setelah kita buang hajat dengan tulang. Karena itu merupakan makanannya syaitan, makanannya jin. Adapun rawth itu karena dari najis. Tidak boleh kita menghilangkan najis dengan najis, tidak boleh. Ya. Kita kan baru membersihkan najis nih dari tubuh kita, tidak boleh kita gunakan menghilangkannya dengan apa? Dengan bahan atau bentuk terbuat dari najis atau yang dari najis. Karena suatu yang najis tidak bisa dihilangkan dengan najis. Yang keenam, anna hadhil jaraim al-madhkurah minal kabair. Bahwasannya yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis ini merupakan di antara dosa-dosa yang besar. Yang berikutnya, Wan Sa'id. Nah. أحسن الله إليكم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة راه وكيع وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata, barang siapa yang memutus suatu tamimah dari seseorang, tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Diriwayatkan oleh Waqi'. Diriwayatkan pula oleh Waqi' dari Ibrahim bahwa Ibrahim berkata, mereka yakni para sahabat membenci segala sesuatu jenis tamimah, baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun selain ayat-ayat Al-Quran. Ya, dari Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa man qata'a tamimatan, barang siapa yang memutus tamimah, barang siapa yang memutus berbagai macam bentuk jimat, kana ka'idli raqabatin, maka dia seperti pahalanya membebaskan budak. Adapun dari Ibrahim An-Nakha'i disebutkan bahwasannya kanu yakrahuna tamaim kullaha, bahwasannya kami membenci berbagai macam bentuk jimat-jimat, baik dari Al-Quran maupun dari selain dari Al-Quran. Jadi di sini
kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Jubair mengatakan barang siapa yang memutus jimat maka dia seperti membebaskan seorang budak. Dan juga di sini Ibrahim An-Nakhai merupakan imam, dia termasuk min thiqah dan dia dari min kibaril fuqaha. Dan dia dari orang-orang ulama-ulama yang besar atau ulama yang faqih. Di sini Ibrahim mengatakan bahwasannya beliau melarang menggunakan jimat-jimat bahkan dari Al-Quran sekalipun. Ya, memang ada sebagian ulama mengatakan boleh menggantungkan jimat atau gantungan yang dari Al-Quran seluruhnya. Ya. Karena sebagian ulama berpendapat bahwasannya pendapatnya tadi apa? Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan dengan gantungan, maka dia akan selalu bergantung kepadanya. Kalau yang kita gantungkan adalah Al-Quran, tentu kita bergantung kepada Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa, kata sebagian pendapat ulama. Akan tapi yang kuat adalah tidak boleh kita kita menggantungkan walaupun adalah Al-Quran sekalipun. Ya. Kenapa? Karena tidak pernah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwasannya ada di antara para sahabat yang menuliskan Al-Quran lalu digantungkan di tangannya, digantungkan di lehernya, tidak ada. Ya. Maka ini bukan hal yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apapun bentuk gantungannya, ya walaupun dari Al-Quran seluruhnya, ya tidak boleh. Ya, apalagi kalau seandainya digantungkan kepada anak-anak kecil, ya kadang anak-anak itu kan dia tidak tahu, kadang dia bermain-main, kadang dia meletakkannya entah di mana, sehingga kita merendahkan Al-Quran. Ini yang diantaranya sebagian besar para ulama melarangnya. Ya, apalagi kalau seandainya itu dibawa ke dalam WC dan segala macam, ya ini termasuk wallahu a'lam termasuk menghinakan Al-Quran. Ya. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, kanu yaqrahuna at-tama'im kullaha, kami membenci, tidak menyukai jimat-jimat walaupun dari Al-Quran keseluruhannya. Adapun jika misalkan ada Al-Quran, ada selain dari Al-Quran, maka inilah yang dikatakan sebagai jimat. Ya biasanya raja-raja itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang diawali Al-Quran tapi kadang dibalik, kadang dicampurkan dengan yang lain, dengan nama-nama yang lain atau kalimat-kalimat yang lain. Ya. Maka ini yang sering kita dapati. Ya, sebagaimana yang sudah kita ceritakan, ya ketika kita ngontrak rumah di Jember, ternyata di palang pintunya itu ada kertas. Ya. Kita kira itu adalah bekas Bekas bangunan, bekas tukang dahulu. Ternyata setelah kita cabut, rupanya bukan. Ternyata itu merupakan jimat. Ya, isinya adalah apa? Ya seperti potongan Al-Quran, lalu ya kata-kata yang tidak kita pahami, ya ini yang disebut dengan jimat atau rajah. Atau dengan simbol-simbol, ini juga sama. Maka yang lebih selamat, ya ini dilarang semuanya, maupun dari Al-Quran sekalipun. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di saat sekarang ini kita perlu bersemangat dalam berdakwah tentang tauhid, karena masih banyak di antara kaum muslimin yang mereka jatuh dalam perkara-perkara hal ini, yang masih menggunakan jimat dan yang lain-lainnya. Ya. Dan juga berkaitan dengan wala dan bara, loyalitas, ya, senang dan sukanya seorang dengan kaum muslimin, ini masih menjadi PR untuk kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita semua agar kita diwafatkan dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diwafatkan dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Nah,
mungkin ini bisa kita pelajari bersama pada pertemuan yang Allah berkahi ini. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan. Ya. Ya, silakan dari siswa lagi. Siapa? Dari SMA, Dips. Ya. Siapa namanya? Hanif. Ya. Coba sebutkan ringkasan kajian kita pada malam hari ini. Apa yang sudah didapat? Atau minimal tentang penjelasan hadis yang terakhir tadi. Apa yang dilarang Nabi tadi? Ada 3 hal yang dilarang Nabi. Menggunakan jimat. Ya. Kalau jimat dari Al-Quran boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Ya, karena tidak pernah dari para sahabat melakukannya, ya, dan Nabi SAW ya melarang hal ini. Ya. Yang kedua, ya bersuci dengan kotoran keledai. Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Ya, hewan yang dilarang dimakan dagingnya, maka kotorannya menjadi najis. Ya, membersihkan najis dari najis tidak boleh. Ya. Yang ketiga, ya menjalin jenggot. Ya, kan ada tuh orang yang menjenggot. Kenapa dilarang? Nurul kafir, kebiasaan perempuan, ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Silakan Hanif. Kelas berapa Hanif? Kelas 11, insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita semua agar tetap ikhlas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.